Gambar depan. Belum. Kucing yang dua. Baru ke rumah sakit ya langsung ini. Ini, ya, ini ada gambar transducer dari ultrasound. Bisa dilihat itu bisa nyalakan ya. Kalau nggak mau ke depan bisa dinyalakan dia sendiri. Di sini ada gambar transducer ada 1/3, artinya dia menggunakan frekuensi 1 atau 3 MHz. Ultrasound. Kita bisa klik manual di sini. Klik manual. Nah ini ada. Punya terapinya ini ultrasound. Kalau ini nanti ada ultrasound sequence, nanti dengan elektroterapi bisa digabungkan. Misal ultrasound seperti ini ya, ultrasound. Kemudian di bawahnya ada frekuensinya bisa kita ganti 3 atau 1 MHz berdasarkan Kedalaman. bukan akun kronis ya. Kemudian ini ada duty factor. Duty faktornya bisa kita pilih berapa. Ini pilihannya 100% itu continuous berarti 50%, 25, 12,5 sampai 6,25. Kemudian ini intensitasnya, kita bisa tentukan berapa watt. Ini satuan wattnya di sini, ini satuan watt per cm persegi, ini satuan watt. Kita lihat yang di sini, watt per cm persegi. Maksimal 2 watt per cm persegi. Intensitas awal ini ya, bukan intensitas akhir. Intensitas akhir di dalam jaringan, intensitas awal di dalam alat. Jadi kita harus memperkirakan ini berapa watt per cm persegi. Kemudian ini waktunya, nanti ada perhitungan waktunya. Berapa menit? Pakai rumus lagi Pak nanti. Pakai rumus. Kalau continuous 100%, kalau continuous 100%, kita bisa melakukan perhitungan intensitas awal dengan rumus ini. Tapi kalau pulse nanti rumusnya akan bertambah. Akan bertambah. Sayangnya pada pulse ini tidak ada tabel. Yang ada tabel ini cuma continuous. Penentuan waktunya juga akan berbeda antara continuous dan pulse. Kalau continuous, penentuan waktunya adalah luas area yang diterapi. Area yang diterapi nanti berapa? Kita buat kita garis. Misal 10 cm persegi. Luasnya 10 cm persegi misal. Kemudian luas area yang diterapi dibagi dengan luas era. Luas era di sini adalah, di sini ada keterangannya di. Ini ada keterangannya. Ada tulisan era enggak di sini? Kemarin kan BNR ya. Berapa eranya? Yang atas berapa, yang bawah berapa? Nah, eranya ada dua di sini, 4,4 dan 3,2. Saya kemarin klarifikasi dengan BTL, ternyata kalau dia transdusernya ukuran diameternya 5 cm, ini luas eranya 4,4 cm persegi. Sehingga luas area yang diterapi, misal 10 cm persegi, dibagi luas eranya 4,4 cm persegi. Berapa itu? 2, ya? Berarti cuma waktu terapinya cuma 2 menit sekian. Sebentar lagi itu, benar sekali. Itu perhitungannya. Nah, bagaimana kalau nggak ada nilai eranya? Nah, nggak ada nilai eranya, itu sering itu. Mahasiswa sudah praktek, Pak, saya ultrasonnya nggak ada nilai eranya. Di browsing nggak ada nilai eranya. Bagaimana cara menentukan waktunya? Kalau dia continuous, maka setiap luas transducer ini berhak 1 menit. Misal diukur pakai transducer, 2 kalinya ini daerahnya, berarti 1 transducer itu 1 menit. Kalau dia ukuran luas area yang diterapi 2 transducer, maka dia 2 menit. Itu kalau kepepetnya itu ada referensi yang menyebutkan seperti itu. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu itu sesuai prosedur paling tidak. Efek itu belakangan, karena efek itu akumulasi dari intervensi apa saja, tidak hanya tunggal intervensi operasi tidak. Sehingga paling tidak kita ketika melakukan
penata laksanaan sesuai dengan prosedur. Kalau ada nilai ERA ya dihitung berapa menit waktu terapi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan luas transducer. Berapa kalinya luas transducer? Setiap satu kali luas transducer itu berhak 1 menit. Berhak. Ngomong ora Nah, ada. sehingga itu bisa kita gunakan untuk Ngomong waktunya. ora ada. Berapa menit? Dek ning wis panas. Nah, ini menit, ini detik. Tak blok siswi. Tak blok siswi wonge. Oke. Kalau intensitasnya, ya intensitasnya kita tentukan, kita hitung dulu. Kalau kronis, intensitasnya sampai kedalaman 2 cm berapa? Di 0,5 sampai 1 watt. Maka kalau dia menggunakan 3 MHz kedalaman 2 cm tersisa 50%. Kalau kita menginginkan intensitas akhirnya 1 watt, maka di awal adalah 2 watt, 50%. Nah, kita bisa menggunakan, masukkan intensitasnya. Intensitasnya adalah 2 watt. Dengan misal luas areanya tadi adalah 10 cm persegi. Coba 10 dibagi 4,4 berapa? 10 dibagi 4,4 2 menit 27 detik ya. Nah, seperti ini. Aplikasinya model 1. Maju tangan mesti Sibal. Oke, silakan model laki-laki maju aja pakai kursi. Pak Yuli mana ya? Kita akan menggunakan Guyon ya Allah, guyon. Dihalalke haram kok. Wis dihalalke haram kok. 10 menit ya. tangannya dulu. Mesti sirai. Oke, kita sudah setting. Ini 3 MHz tadi ya. Menggunakan terapi ultrasound, kemudian frekuensinya 3 MHz. Kemudian modenya continuous atau duty factor 100%, intensitas 2 watt per cm persegi, waktunya 2 menit 27 detik. Bisa kita perkirakan kedalamannya adalah berapa cm? 2 cm ya. Tapi kondisi lateral. Maka kita gunakan gel. Nah, ternyata penggunaan gel ini nggak boleh dikocok, karena kalau dikocok ada udaranya, ada gelombungnya, gelombung udara. Kalau gelombang ultrasound terkena gelombung udara dalam gel, dia akan dipantulkan 99,98%. Sehingga nggak boleh dikocok. Langsung saja. Nah, ini ada gelombungnya ya. Karena memang seringnya dulu diajarkan dikocok dulu. Karena sering sedikit loh, sehingga dia nempel sini, sehingga perlu dikocok dulu biar turun. Nah, ternyata seharusnya nggak boleh. Nah, ini ada gelombungnya. Di sini akhirnya ada gelombung. Itu Pak. Gelombungnya apa tuh ya hilang. Itu ada aloe veranya nggak, Pak? Kemudian ultrasonnya, nah ini indikatornya kedip-kedip. Kedip-kedip. Ini continuous 100%. Ini kedip ini dia memberitahukan kita bahwa Dia alatnya itu belum on, belum mengeluarkan ultrason, belum mengeluarkan gelombang ultrason. Untuk memulainya kita bisa klik di sini. Ini ya, tulisannya apa ini? Nggak tahu. Press to start. Ditekan untuk memulai. Kita klik.
dia kedip-kedip. Ini ada safety-nya, sehingga dia tidak mengeluarkan gelombang ultrasound. Tapi ada alat yang kemudian nggak ada indikator pengamannya seperti ini, sehingga ketika seperti ini di-on-kan langsung keluar. Ketika dia keluar terpapar udara, gelombang ultrasound itu akan dikembalikan lagi. Kalau kembali ke alat, dia bisa gampang merusak material ultrasound di sini, material bicara. Sehingga nggak boleh ketika on itu ultrasoundnya dipaparkan di udara. Tapi ini ada safety-nya, sehingga dia akan berhenti, nggak mengeluarkan gelombang ultrasound ketika terpapar udara. Tapi kalau kita tempatkan pada seperti ini, nah dia sudah. Ini bisa dilakukan digeser seperti ini, transfer seperti ini ya. Ini mengikuti serabut ototnya ataukah sirkuler. Kalau misal tempatnya cuma 5 cm di sini aja. Tapi kalau dia lebih, ini juga ada, maka seperti ini. Nah, kecepatannya berapa kalau dia dilakukan seperti ini? Ada yang mengatakan 1 detik 3 kali bolak-balik. 1 detik ini 3 kali bolak-balik. 1, 2, 3. 1 detik. Kalau penatasannya mudah, tinggal dimasukkan dosisnya, dimulai digosok-gosok seperti ini. Pastikan dia tegak lurus terus, jangan sampai miring. Kalau habis, misal bisa kita tambahkan gelnya lagi. Rapinya seperti ini. Ultrasound nggak boleh diam, harus digerakkan. Kalau diam, nanti gelombang yang dikeluarkan akan bertumpuk. Itu namanya standing wave, ada standing wave, bertumpuk dan dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Sehingga harus digerak-gerakkan. Terasa panas ini? Ya, kalau dia continuous dia ada masa panas. Ada rasa hangatnya gitu. Ya, efek thermal. Nah, kemarin saya juga bertanya ke pihak BTL karena ultrasound yang BTL ini dengan ultrasound yang yang manual itu, yang analog itu, belum digital, itu lebih panas yang analog. Saya tanya kenapa kok nggak terlalu panas ini untuk thermalnya. Ternyata ini memang didesain untuk minimal thermal. Didesain untuk minimal thermal. Saya kira apakah material ultrasoundnya perlu diganti, piezoelektriknya itu tidak, karena memang ultrasoundnya didesain untuk tidak thermal. Ya, ada yang tanyakan? Biasanya digunakan pada kondisi gangguan-gangguan muskuloskeletal seperti tendinitis, ya. Tendinitis, kemudian untuk meningkatkan ekstensibilitas ligamen, misal carpal tunnel syndrome, itu juga bukan ultrasound. Yang di ultrasound adalah ligamennya. Karena pada carpal tunnel syndrome, ligamennya itu menebal, sehingga dia menggencet saraf medial. Tergencet-gencet. Ternyata ultrasound ini juga mampu meningkatkan konduktivitas saraf. Sehingga ketika kita aplikasikan pada CTS, tidak hanya ligamen yang kita terapi, tapi saraf medialusnya itu konektivitasnya atau konduktivitasnya menjadi lebih baik. Sering dilakukan. Kemudian ultrasound ini juga sering digunakan pada fasciitis plantaris. Fasciitis plantaris itu apa? Di telapak kaki. Ya, di arkus itu. Itu dia memendek, menebal, sehingga ketika dia berdiri, Pohon-pohonan. itu bisa diberikan.
di layanan. Cop. Ya, paling banyak itu. Hingga biasanya kalau pasien-pasien DBS, pasien tendinitis, pasien masih displantaris biasanya disuruh untuk melakukan pernapasan